Indonesia dengan puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Keragaman budaya itu menghasilkan tradisi sosial, kebiasaan, serta karya-karya seni yang amat kaya dalam berbagai bentuk. Mulai dari alat musik, nyanyian, tari-tarian, pakaian, bahasa, permainan, bentuk bangunan, makanan, dan berbagai hasil kreasi seni budaya lainnya. Ketika Islam datang ke Indonesia berabad-abad yang lalu, semua kekayaan budaya setempat tidak dihancurkan atau digantikan. Bahkan para tokoh Islam pada zaman itu memandang pentingnya kebudayaan setempat sebagai media strategis untuk menyebarkan agama Islam, sehingga kekayaan budaya bangsa tetap lestari hingga kini. Melalui sejarah, kita melihat masyarakat dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia dan kemudian hidup berdampingan di sini. Mereka diterima dengan tangan terbuka untuk secepatnya dapat menyatu dengan masyarakat Indonesia yang juga sudah beragam. Bersama dengan mereka datang pula agama-agama besar yang ada di dunia, yang semuanya hampir bisa ditemukan hidup berdampingan di sini. Semangat Bhinneka Tunggal Ika memang ada sejak dahulu. Islam yang arif di masa lampau meneruskan keterbukaan dan kemajemukan ini, sehingga kemudian Islam diterima sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Akhir-akhir ini, tatanan sosial yang rukun dan harmonis antar umat beragama banyak mengalami tantangan. Terusik oleh aksi-aksi teror yang sering dikaitkan dengan isu agama. Yang jadi pertanyaan kita semua, apakah benar budaya Muslim Indonesia sekarang ini sudah berubah dari wajah aslinya? Saya pikir kalau sekarang ini mungkin ada semangat yang berlebihan, yang tidak imbang dengan pendalaman terhadap agama itu sendiri. Ini yang menyebabkannya. Jadi ada semangat yang menggebu-gebu, yang tidak imbang dengan pendalaman, pengenalan. Saya sering menyontohkan seperti seorang suami yang menyintai istrinya tapi tidak mengenal istrinya. Itu kadang-kadang malah membuat masalah. Nah, ini saya melihat banyak umat Islam ini yang sekarang ini semangatnya seperti itu. Jadi menyintai Tuhan luar biasa tapi tidak kenal Tuhan. Padahal ketegangan ini tidak perlu terjadi, apalagi dalam kalangan umat Islam. Sebab di masa lalu, Islam datang ke Indonesia melalui cara dakwah, yang artinya mengajak dengan penuh kearifan dan kelembutan tanpa paksaan. Ada perbedaan yang dirancukan di kita antara dakwah dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu mengajak. Yang diajak adalah orang yang belum terajak, yang belum di jalan Tuhan kita ajak, karenanya dengan lembut, dengan arif dan bijaksana. Yang terjadi sekarang banyak sekali kita itu mengatakan dakwah, tapi siapa yang diajak? Di dalam Al-Quran tadi tidak disebutkan siapa yang diajak. Analognya dengan ini, kalau orang itu sudah ada di jalan Tuhan, mau kita ajak kemana? Memang selalu ada ketegangan bila ada kesalahpahaman atau paksaan dalam kehidupan agama apapun juga. Tidak ada persoalan. Anda lihat ini, tetangga yang mepet dengan ini seorang Katolik, pejuang Katolik sini yang ayahnya dulu yang mengusahakan bikin gereja di situ. Tidak ada masalah. Karena ibaratnya, saya ketika ditanya saya mengatakan ibaratnya istri saya lebih cantik dari istrinya, misalnya ya. Saya cukupkan dengan memuji-muji istri saya. Oh, istri saya luar biasa. Yang kemudian menjadi masalah kalau saya tidak cukup dengan hanya memuji istri saya. Istri saya hebat, tidak seperti istri kamu. Lah ini yang menyebabkan perkelahian. Di Indonesia, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, dari dulu kita mampu hidup rukun. Sebetulnya kita sudah sampai pada taraf di mana semua Muslim bisa berbangga hati akan tingkat toleransi tinggi.
yang akhirnya mampu melahirkan kerukunan umat itu. Memang, kerukunan ini agak terusik ketika banyak aksi-aksi teror yang merusak citra Islam. Padahal aksi ini tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam sendiri, yang semestinya membawa rahmat bagi alam dan seluruh isinya. Saya menangkap selama ini ketika kita melihat bahwa di Ambon, sebetulnya antara kaum Nasrani dengan umat Islam yang boleh disebut 50-50, mereka bisa hidup rukun, bisa hidup dalam suasana yang penuh kasih gitu. Misalnya juga di Sumatera Utara, lalu di Papua, termasuk juga adalah di Poso. Sebetulnya selama ini mereka bisa hidup berdampingan dengan saling menyapa dan saling kasih. Tetapi sangat mungkin ada upaya-upaya yang merusak suasana saling kasih itu. Nah, yang seperti ini saya rasa memang harus dijadikan sebagai agenda bersama bagi bangsa Indonesia, bahwa sepertinya ada yang tidak menginginkan suasana kasih itu terbangun dengan baik antara umat beragama di Indonesia. Jadi bangsa ini sudah terlahir dari sebelum merdeka itu memang dengan pluralisme, keanekaragaman kehidupan beragama, keanekaragaman bahasa, suku bangsa. Ini adalah satu fenomena empirik yang dimiliki oleh bangsa, dan pada tataran tertentu sesungguhnya ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, tetapi tiba-tiba kemudian dirusak oleh kepentingan-kepentingan yang saya menangkap mungkin lebih dekat pada kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan, lalu kemudian mencoba menyulut lewat emosional keagamaan. Menurut saya ini hal yang memang harus dijadikan satu koreksi bersama. Hidup berdampingan secara damai dan kasih yang selama ini sudah mampu dibangun, ternyata tiba-tiba kemudian rusak hanya oleh seorang yang diketahui dia maklar, lalu dia maklar oleh sopir angkot dan itu di terminal kecil, sepertinya tidak masuk akal. Tiba-tiba itu berimplikasi pada munculnya konflik yang terus membesar, bahkan multiplier efeknya itu bisa muncul di beberapa daerah dengan modus yang hampir sama. Tetapi, keadaan ini akhirnya bisa juga melahirkan dampak positif dalam tatanan sosial bangsa Indonesia. Pertemuan dan dialog antara umat beragama saat ini sering diupayakan, terutama dari kalangan tokoh agama. Ini bisa menjadi sebuah jaring pengikat yang sangat halus dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Indonesia agar tetap berada di atas landasan nilai-nilai kebangsaan dan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagaimanapun juga, kerukunan umat beragama adalah kondisi yang pernah ada selama berabad-abad di bumi Indonesia ini dan harus kita upayakan kembali. Saya tidak khawatir kalau saudara-saudara kita semuanya ini yang beragama itu tidak berhenti belajar tentang agamanya. Saya yang khawatir kalau kita itu berhenti belajar tentang agama kita karena merasa apa yang kita kuasai adalah yang sudah sempurna, lengkap. Ini yang bikin masalah. Sehingga kalau tidak seperti aku adalah salah. Di Indonesia, kemampuan budayawan dan seniman Muslim untuk melebur pengaruh agama dan ekspresi budaya berjalan secara halus dan konsisten sejak awal penyebaran agama. Sehingga hubungan antar masyarakat yang sangat beragam tetap terpelihara. Sementara kebebasan berkarya tidak terganggu. Warna budaya dan seni Indonesia menjadi unik dan khas karena peleburan ini, yang akhirnya tercermin sebagai bagian dari wajah bangsa Indonesia. Bagi seniman Muslim Indonesia, kontribusi agama pada seni dan peran budaya sangat penting artinya untuk menjadikan hasil karya mereka lebih berarti. Dalam bidang seni, walaupun hasil yang didapat di bidang ini masih relatif rendah, semangat para seniman untuk tetap memberikan kontribusi untuk masyarakat tidak sirna. Saya melihat agama itu masih memerankan satu peran yang sangat penting
di dalam pembentukan sikap, nilai-nilai maupun budaya itu sendiri. Nah, saya sebagai orang seni yang juga tertarik dengan persoalan budaya, itu ya mau nggak mau menganggap hal ini menjadi suatu potensi untuk sinergi, sehingga kita bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin sulit untuk diungkapkan dengan cara biasa. Juga Deddy Mizwar, yang merupakan salah satu insan perfilman dan televisi. Dia selalu berusaha menanamkan ajaran Islam dalam karyanya. Justru itulah bagaimana dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada saya, berupa pengetahuan seni peran tentang sedikit masalah audiovisual. Pengetahuan tadi hendaknya bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Semoga profesi yang kita jalankan, pekerjaan kita juga menjadi amal ibadah kita. Maka dengan sebuah kesadaran itu dan spirit itu, saya dan beberapa teman mencoba untuk membuat film-film yang bernuansa religius. Dalam melihat karya Busana misalnya, sosok seorang muslim yang melihat keragaman dan kebebasan sebagai dasar kebersamaan dalam hidup akan melahirkan peluang untuk berkarya sekaligus beribadah. Sebuah kombinasi yang lahir dari umat yang menghargai alam serta isinya. Sebagai orang Islam ya, saya berpendapat bahwa berkarya itu adalah ibadah, iya kan, gitu. Itu adalah kewajiban kita, ya. Sehingga segala macam pekerjaan itu harus kita hormati, tentu dengan kaidah-kaidah ketimuran kita, ya kan. Nah ini kemudian yang harus kita perhatikan. Misalnya kalau yang berkarya yang Muslim ya, mereka harus ada istilahnya ada kriteria-kriterianya yang harus dipatuhi. Perkembangan aktivitas seni dan budaya Islam di Indonesia cukup tinggi. Beragam karya di bidang tulis, lukis, dan teater tumbuh dengan pesat. Masalah bagaimana kita membuat sebuah format tayangan yang walaupun secara konten berisi nilai-nilai religius dan akhlak Islami, tapi terbebas dari cara-cara menceramahi atau menggurui pemirsanya. Tetap dia sebuah tontonan, sebuah hiburan, tapi dengan sebuah konten yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Yang penting orangnya itu, pekerjanya, karya, ya, orang yang berkaryanya itu apa? Kalau Anda orang Islam, itu tidak usah Anda niati, tidak usah Anda segala macam, Anda tentu akan mengeluarkan karya yang Islami. Saya itu tidak begitu semangat untuk membicarakan aliran-aliran dalam dulu ada katanya sastra sofistik, sastra religius, sastra Islami dan seterusnya. Menurut saya itu tidak penting sekali. Yang penting orangnya itu, pekerjanya, karya, ya, orang yang berkaryanya itu apa? Kalau Anda orang Islam, itu tidak usah Anda niati, tidak usah Anda segala macam, Anda tentu akan mengeluarkan karya-karya yang Islami. Bahwa saya tidak mau dijajah oleh siapapun kecuali Allah. Saya tidak mau dijajah oleh isme ketika saya melukis. Apakah lukisan saya ekspresionisme, apa realisme, apa dadaisme, surrealisme, saya tidak urusan, saya tidak mau. Saya hanya mau dijajah Tuhan. Apalagi dijajah warna, dijajah cat sama kuas, enggak. Saya mau gini ya gini. Menulis juga begitu. Saya tidak mau dijajah oleh kata-kata. Kata-kata harus tunduk sama saya. Semua di dunia harus tunduk sama saya. Saya hanya tunduk pada Tuhan. Ar-Rahmayani yang penulis, pelukis, dan seniman modern art mendukung arti penting kebebasan dalam berkarya untuk siapa saja yang ingin mengekspresikan diri. Dan Islam bisa memberi kebebasan ini.
Dan saya percaya agama yang maksudnya membebaskan manusia itu juga saya kira memang bisa memberi ruang untuk manusia ya berpikir. Dalam hal ini yang akan saya garis bawahi itu memberikan ruang untuk manusia boleh bertanya dan juga boleh bersikap kritis gitu. Kebanyakan seniman dan budayawan Muslim juga melihat bahwa karya-karya hasil kebebasan umat Muslim Indonesia sebetulnya bisa membuka wawasan. Apalagi dengan munculnya buku-buku yang dulu dilarang di Indonesia. Saat ini, komunitas Muslim lebih ekspresif, lebih bebas, dan mampu menyatakan ciri dirinya. Tapi ini saya kira menarik ini situasi ini. Karena sebelumnya itu, gambaran saya gitu paling tidak, dunia Islam itu seperti sebuah dunia yang penuh misteri, juga penuh aturan yang sangat ketat, yang sangat mengungkung gitu, dan seakan-akan tidak bisa ditembus gitu. Nah, tapi sekarang ini kok kelihatannya beda. Ini sekarang muncul suara-suara yang ya juga berani bertanya itu loh. Termasuk di Indonesia sendiri. Kalau saya lihat misalkan sekarang buku-buku yang terbit, buku-buku yang Islami itu yang terbit itu, wah saya senang sebetulnya karena ada suara-suara yang kritis itu mulai muncul. Walaupun mungkin juga mendapatkan tanggapan yang keras dari golongan normatif dan konservatif gitu ya enggak apa-apa, ya memang mungkin prosesnya harus begitu. Ar-Rahmayani memandang eksistensi Islam yang terbuka dan moderat adalah Islam yang dibutuhkan untuk bangsa Indonesia di masa datang. Karena Islam inilah yang justru memiliki sifat yang ingin maju, terbuka terhadap pengetahuan dan bisa menghargai perbedaan dan hak-hak orang lain. Begitu sangat yakin mengenai hal itu gitu. Bahwa kalau saya dianggap salah misalkan oleh sementara kalangan umpamanya yang tidak percaya bahwa kita boleh bertanya dan boleh berpikir, kan mungkin ada ya yang katanya ya pokoknya ikut saja aturan itu gitu kan, secara taat buta itu mungkin akan menganggap saya salah. Ya tidak apa-apa, itu pertanggungan sejauh saya kan sebetulnya kepada Yang Maha Kuasa toh. Kini, ketika umat Islam dunia tengah menghadapi tantangan berat dalam menghadapi persepsi yang salah, kita sebagai Muslim Indonesia perlu belajar dari masa lalu untuk berjalan ke depan dengan lebih pasti. Apa yang dapat kita lakukan untuk memelihara kekayaan budaya dan seni bangsa Indonesia? Untuk menjembatani dan memelihara kerukunan umat beragama? Bagaimana kita bisa melestarikan keragaman bangsa yang besar ini? Bekerja sama untuk membangun kehidupan bersama, gitu loh. Nah, saya kira ini sangat-sangat penting, karena kalau kita lalu hidup terpisah-pisah, walaupun berdampingan, itu ya segala prasangka itu mungkin nggak akan pernah bisa terkelola gitu loh. Nah, tapi kalau kita ya hidup selayaknya orang bertetangga, kan bukan hanya cuma halo sebentar, kan bukan gitu, tapi ya kita melakukan kegiatan bersama untuk kepentingan bersama. Saya kira itu yang harus dilakukan. Jadi, bagi sebagian besar kaum Muslim Indonesia, Islam tidak hanya diamalkan sebagai agama atau ritual, tapi pengamalannya mewarnai proses-proses kreatif manusia. Islam bagi kita benar-benar menjadi sebuah agama yang menyempurnakan dan membebaskan untuk menjadi manusia seutuhnya yang mampu menghayati kemanusiaan dirinya dan menghargai kemanusiaan orang lain tanpa mempersoalkan perbedaan. Pada episode mendatang, wajah-wajah Muslim Indonesia akan menayangkan pendidikan pesantren di Indonesia. Apakah benar pesantren adalah wadah pembibitan teroris?